Namun, bagaimana jika larangan itu diterobos secara tidak sengaja? Seperti misalnya dalam kasus tidak sengaja memakan daging babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kenapa babi haram untuk dimakan oleh umat Islam. Islam merupakan agama yang sempurna. Islam hadir dengan membawa berita kepada seluruh umat manusia akan kebenaran. Melalui Islam, manusia dapat mengetahui hal-hal yang diperintahkan, bahkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, terdapat aturan tentang makanan dan minuman yang boleh dan tidak dikonsumsi oleh umat Islam. Daging babi merupakan salah satu dari makanan yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam. Seorang Muslim tidak diperkenankan makan babi karena termasuk makanan haram. Namun sahabat, mengapa babi haram? Nah, simak pembahasan video kali ini untuk mengetahui alasan kenapa babi haram untuk dimakan oleh umat Islam. Babi diharamkan di dalam Al-Quran. Babi merupakan hewan yang sudah jelas diharamkan untuk dikonsumsi. Selain bangkai, darah dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah, babi masuk ke dalam hewan yang diharamkan untuk dimakan. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 115. Sesungguhnya, Allah hanya mengharamkan atasmu atau memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 115. Berdasarkan ayat yang tadi, sudah tidak dapat diragukan lagi mengenai kenapa babi diharamkan untuk dimakan. Makanan yang haram sendiri merupakan makanan yang dilarang keras untuk dikonsumsi. Apabila tetap dikonsumsi, maka orang yang mengkonsumsi makanan haram tersebut akan mendapatkan dosa. Dengan demikian, jika kita memakan daging babi itu, berarti akan menimbulkan dosa. Dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir rahimakumullah, selanjutnya mengenal alasan kenapa babi diharamkan, yakni berdasarkan tafsir dari Ibnu Katsir rahimakumullah melalui kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim. Ibnu Katsir merupakan sosok ulama yang menguasai berbagai bidang keilmuan yang menyebutkan tentang haramnya memakan daging babi seperti berikut ini. Begitu juga dilarang memakan daging babi, baik yang mati dengan cara disembelih atau mati dalam keadaan tidak wajar. Lemak babi pun haram dimakan sebagaimana dagingnya karena penyebutan daging dalam ayat cuma menunjukkan keumuman atau aglabiah. Atau dalam daging juga sudah termasuk pula lemaknya, atau hukumnya diambil dengan jalan kios atau analogi. Tafsir Al-Quran Al-Azim ayat 36 lebih jelas mengenai haramnya babi. Yang jelas, haramnya babi adalah berdasarkan ijma atau kata sepakat ulama, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Arabi rahimakumullah. Penyusun ahkam Al-Quran ini berkata, umat telah sepakat haramnya daging babi dan seluruh bagian tubuhnya. Dalam ayat disebutkan dengan kata daging, karena babi adalah hewan yang disembelih dengan maksud mengambil dagingnya. Tidak hanya dagingnya yang diharamkan, lemak babi juga termasuk dalam larangan daging babi. Ahkam Al-Quran ayat 94. Dari segi kesehatan, konsumsi babi dalam bentuk apapun, baik itu pork chops, bacon, atau ham, memiliki efek yang berbahaya bagi tubuh. Babi menjadi inang dari banyak macam parasit dan penyakit berbahaya yang menyebabkan penyakit cacingan. Babi hanya mengeluarkan 2% dari seluruh kandungan asam uratnya dan 98% masih tersimpan dalam tubuh. Ada banyak penyakit yang bisa ditimbulkan jika kita mengkonsumsi daging babi. Kolesterol merupakan salah satu penyakit yang paling banyak disebabkan oleh daging babi. Dan kolesterol tersebut akan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Selain itu, jumlah asam lemak dalam daging ini tidak biasa jika dibandingkan dengan jenis makanan lain, sehingga dapat meningkatkan kadar kolesterol. Kandungan lain yang berbahaya yaitu daging babi mengandung cacing pita yang bisa tumbuh dengan panjang 2-3 meter. Pertumbuhan telur cacing pita dalam tubuh manusia dapat menyebabkan gila dan histeris
jika cacing berada di sekitar otak. Cacing lain yang tumbuh dalam tubuh babi yaitu trichinosis yang tak dapat dibunuh meskipun dimasak. Tubuhnya cacing ini dalam tubuh manusia dapat menyebabkan kelumpuhan dan ruam kulit. Tak hanya cacing, babi juga membawa bibit penyakit seperti bakteri tuberkulosis atau TBC dan bakteri lain, virus cacar, serta parasit protozoa. Pengharaman babi sendiri tidak hanya sebatas pada daging dan lemaknya saja, namun termasuk kulit, rambut, tulang, lemak, dan anggota tubuh lainnya. Hampir seluruh anggota tubuh pada babi diharamkan untuk dikonsumsi. Nah, untuk itu, kita harus senantiasa menghindari makanan apapun yang memiliki unsur babi. Hal ini untuk berjaga-jaga agar kita terhindar dari dosa akibat mengkonsumsi babi. Tidak hanya menghindari dari makanan yang mengandung babi, kita juga harus senantiasa menghindari makanan dan juga minuman yang diharamkan dalam Islam. Nah, bagaimana cara memastikan makanan dan minuman yang halal? Hal tersebut terkadang terlintas dalam benak kita selaku umat muslim. Sebagai umat muslim, tentu wajib bagi kita untuk tetap mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Selain itu, kita juga harus senantiasa menghindari memakan atau meminum yang mengandung unsur haram. Makanan sendiri merupakan aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Semua manusia pasti memerlukan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Tuhan Yang Maha Kuasa sendiri sudah menyediakan bahan makanan di dunia yang sangat beragam dan banyak jenisnya. Bahkan, bahan makanan tersebut bisa kita olah sedemikian rupa hingga terasa lezat dan layak. Dari sekian banyak jenis makanan, dalam agama Islam terdapat beberapa bahan makanan yang tidak boleh dikonsumsi bahkan memiliki hukum haram. Hukum haram tersebut memiliki arti jika kita melakukannya, maka akan mendapatkan dosa. Namun sebaliknya, jika kita menghindarinya, maka akan mendapatkan pahala. Penetapan ketentuan halal dan haram pada makanan dan minuman ini sebenarnya bertujuan untuk menghindarkan kita dari kandungan berbahaya dari makanan tersebut. Seperti pada contoh, kita diharamkan untuk mengkonsumsi daging babi karena babi sendiri merupakan hewan sumber penyakit akibat segala bentuk makanannya termasuk sampah. Apabila mengkonsumsi daging babi, maka kita berpotensi terkena penyakit seperti cacing pita. Meski terbukti tidak baik untuk kesehatan tubuh manusia, namun di beberapa agama tidak melarang umatnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan. Oleh sebab itu, makanan dan minuman haram masih menyebar luas di penjuru dunia termasuk Indonesia. Memang, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas umat muslim, namun Indonesia yang terkenal akan keberagamannya. Keberagaman budaya dan agama yang kaya di Indonesia membuat makanan dengan kandungan haram terkadang masih tersebar luas. Selain itu, terkadang dengan alasan penghematan biaya, para penjual makanan nekat menggunakan kandungan haram pada makanannya. Untuk itu, kita harus dapat membedakan mana makanan halal dan mana makanan haram. Nah, untuk dapat membedakannya, perhatikan penjelasan berikut ini, cara memastikan makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, pilihlah bahan makanan dan minuman yang jauh dari unsur haram. Yang pertama dalam memastikan makanan dan minuman yang halal adalah memilih bahan makanan atau minuman yang jauh dari unsur halal. Daging babi, yang merupakan salah satu makanan haram, memang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan daging sapi. Hal ini menyulitkan kita sebagai orang awam dalam membedakannya. Untuk itu, jika sahabat berada di tempat dengan mayoritas non-muslim, sahabat dapat memilih menu makanan ikan atau ayam saja yang sudah jelas jauh dari unsur haram. Sama halnya dengan makanan, minuman, juga sahabat bisa menghindari minuman yang berpotensi memiliki kandungan alkohol dengan memilih jus atau air putih. Dengan memilih jus atau air putih, maka minuman yang kita konsumsi jauh dari unsur haram dan aman untuk dikonsumsi. 2. Biasakan baca komposisi bahan pada kemasan. Makanan kemasan merupakan solusi untuk sahabat terhindar dari makanan cepat saji yang bisa saja terdapat unsur haram. Namun, unsur haram juga masih bisa ditemukan pada makanan kemasan sekalipun. Akan tetapi, setidaknya pada makanan kemasan, biasanya terdapat komposisi bahan yang dicantumkan di balik kemasan. Meski terkadang istilah bahan makanan haram
seperti babi atau alkohol berbeda bahasanya, namun sahabat bisa mengartikannya dengan bantuan teknologi seperti Google Translate. Dengan demikian, sahabat dapat menghindari makanan yang mengandung unsur haram dengan membaca komposisi bahan. Untuk itu, sebelum sahabat membeli makanan kemasan, biasakan membaca komposisi bahannya untuk menghindarkan sahabat dari bahan makanan yang haram. 3. Pilihlah tempat makan atau makanan kemasan dengan label halal. Langkah terakhir ini merupakan langkah paling jitu dan paling mudah untuk kita. Pilihlah tempat makanan atau makanan kemasan yang memiliki label halal resmi. Dengan label halal tersebut, sudah dipastikan makanan atau minuman yang tersedia pasti halal. Label halal sendiri tidak sembarang bisa didapatkan oleh restoran atau makanan kemasan. Terdapat beberapa tahapan uji oleh pihak terkait mengenai kehalalan makanan dan juga minuman tersebut. Oleh karena itu, agar sahabat semua bisa menyantap makanan yang halal, maka sebaiknya pastikan tempat makan atau makanan kemasan yang konsumsi itu halal. Salah satu cara untuk memastikan makanan yang akan sahabat makan itu halal atau tidak adalah dengan memastikan jika di tempat makan itu terdapat logo halalnya. Karena jika sudah punya logo halal, artinya restoran atau makanan kemasan itu benar-benar menjual makanan yang halal, sehingga lebih meyakinkan untuk dikonsumsi. Dan sahabat, disebutkan di dalam bahasa Al-Manhaj, hukum asal makanan adalah halal. Ini berarti semua makanan yang ada di muka bumi sebenarnya dapat dikonsumsi oleh manusia. Kendati demikian, ada makanan tertentu yang secara rinci dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang pertama, di dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa atau memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 2. Surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. 3. Surat An-Nahl ayat 115. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 4. Hadis Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr dan hasil penjualannya, dan mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya, serta mengharamkan babi dan hasil penjualannya. Hadis riwayat Abu Daud. Baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, yang lebih banyak disebutkan adalah bahwa haram mengkonsumsi daging babi. Kendati demikian, ulama sepakat bahwa yang haram dikonsumsi dari babi bukan hanya dagingnya saja, tetapi juga seluruh bagian tubuh beserta zat turnanya. Dilansir Rumah Show dari Ahkamul Quran, ulama telah sepakat bahwa daging babi dan seluruh bagian tubuhnya, meliputi lemaknya, haram dikonsumsi umat Islam. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Begitu juga dilarang memakan daging babi, baik yang mati dengan cara disembelih atau mati dalam keadaan tidak wajar. Dalam hal ini, baik babi ternak maupun hutan, baik jantan maupun betina, baik daging, lemak, maupun produk turunannya, sudah jelas bahwa hukum mengkonsumsi babi adalah haram dalam Islam, dan tidak sepatutnya seorang muslim secara sadar memakannya. Lalu sahabat, bagaimana jika tidak sengaja makan daging babi? Larangan mengkonsumsi daging babi dijelaskan di dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk,
yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Demikian pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Umat muslim tentunya memiliki tanggung jawab untuk mematuhi larangan-larangan Allah yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Namun, bagaimana jika larangan itu diterobos secara tidak sengaja? Seperti misalnya dalam kasus tidak sengaja memakan daging babi. Kiai Haji Wahyul Afif Al-Ghafiqi mengatakan, orang yang tidak sengaja memakan daging babi tidak akan dianggap berdosa. Orang gak sengaja makan daging babi ya tidak apa-apa. Setelah mengetahui dan menyadari itu, bisa beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Ta'ala, ujar Wahyul kepada cnnindonesia.com. Mengutip NU Online, jika terlanjur memakan daging babi tanpa disengaja, maka sahabat perlu kembali mensucikan mulut. Caranya adalah dengan membasuh mulut 7 kali, di mana salah satunya dicampur dengan debu. Orang yang memakan daging anjing atau babi umpamanya, maka mulutnya dapat suci dengan dibasuh 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan debu. Ibnu Hajar Al-Haytami, Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubro. Untuk itu, umat Islam dianjurkan agar berhati-hati atas apa yang dikonsumsi. Lantas, apakah Allah mengampuni muslim yang makan daging babi? Ketika umat muslim dengan sengaja makan daging babi, maka akan mendapatkan dosa. Namun ada kalanya dalam kondisi darurat, justru diperbolehkan makan daging babi tanpa khawatir akan dosa. Beberapa ulama pernah menjelaskan bahwa umat muslim yang makan daging babi atau makanan haram lainnya dengan alasan darurat, maka tidak ada dosa baginya. Demikian juga dijelaskan oleh beberapa ustadz asal Indonesia seperti Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad. Apa hukum makan babi? Haram, kita sepakat semua. Tapi ada satu kondisi, antum boleh makan daging babi, ujar Ustadz Adi Hidayat dalam dakwahnya yang diunggah di channel YouTube Audio Dakwah. Misalnya dalam kondisi di mana ada seseorang yang terjebak di hutan dan tidak ditemukan makanan di sana, tubuh pun merasa sangat lapar, sementara yang tersedia di hutan itu hanyalah babi. Kalau antum gak makan bisa meninggal. Dalam kondisi itu, antum boleh makan sebagian daging babi, tapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menghilangkan rasa lapar, terang Ustadz Adi Hidayat. Daging babi yang disantapnya ini hanya saat tidak ada bahan makanan lain. Ketika sudah bisa menemukan makanan lain yang halal, tentu daging babi kembali menjadi haram. Demikian juga ketika tidak sengaja makan daging babi karena tidak tahu. Jika seorang makan daging babi namun tidak mengetahui kalau daging tersebut adalah daging babi, maka umat muslim ini tidak berdosa. Namun setelah tahu, sebaiknya langsung berhenti makan dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Oleh karenanya, ada baiknya untuk bertanya lebih dahulu soal asal-usul makanan sebelum menyantapnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, seperti yang tertulis di dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53 sebagai berikut. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menurut kepercayaan Islam, memakan daging babi dapat merusak kesucian karena dianggap tidak suci, dan Islam sangat menekankan kebersihan dan kemurnian karena dianggap setengah agama dalam Islam. Konsumsi sesuatu yang najis melanggar aturan kebersihan itu. Dan berikut 12 bahaya utama makan daging babi yang dikutip dari laman tersebut. 1. Trichinosis. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS atau CDC, Trichinella spiralis adalah infeksi parasit yang disebabkan oleh cacing gelang, dan ini ditularkan melalui konsumsi daging babi yang kurang matang atau mentah yang mengandung parasit. Sakit perut, diare, demam, dan nyeri otot adalah beberapa gejalanya. Dalam kasus yang parah, dapat menyebabkan gagal jantung atau gagal nafas. 2. Keracunan makanan. Layanan Inspeksi dan Keamanan Pangan menyatakan Salmonella, E. coli, dan Listeria hanyalah beberapa bakteri yang dapat mencemari daging babi dan menyebabkan
keracunan makanan pada manusia. Gejala yang ditimbul bisa berupa diare, muntah, demam, dan kram di perut. 3. Hepatitis A. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengungkapkan virus hepatitis A yang merupakan penyebab penyakit hati dapat tertular dengan memakan daging babi mentah atau setengah matang, juga terdapat pada daging babi. Demam, kelelahan, dan penyakit kuning adalah gejalanya. 4. Resistensi antibiotik. WHO juga menyatakan bakteri resisten antibiotik dapat muncul akibat penggunaan antibiotik dalam produksi babi, yang kemudian dapat ditularkan ke orang yang mengkonsumsi produk babi. Ini mungkin membuat gangguan antibiotik untuk mengobati infeksi menjadi lebih menantang. 5. Tinggi lemak jenuh. Laporan Asosiasi Jantung Amerika menyebutkan lemak jenuh yang banyak terdapat pada daging babi meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga penyakit lainnya. 6. Tinggi kolesterol. Masih menurut AHA, daging babi mengandung banyak kolesterol yang meningkatkan risiko penyakit jantung. 7. Menyebabkan kanker. Sementara itu, Institut Kanker Nasional Amerika Serikat melaporkan natrium nitrat yang dikaitkan dengan peningkatan risiko beberapa jenis kanker terdapat dalam beberapa produk daging babi seperti bakon dan juga ham. 8. Pengelolaan. Dana Penelitian Kanker Dunia Internasional memaparkan tingkat pemrosesan yang tinggi dari banyak produk daging babi dapat meningkatkan risiko banyak penyakit, termasuk kanker dan juga penyakit jantung. 9. Penyakit radang usus. Dikutip dari Journal of Crohn and Colitis, resiko gangguan radang usus seperti penyakit Crohn dan colitis ulcerativa dapat meningkat jika orang makan daging babi. 10. Peningkatan kematian. Menurut sebuah penelitian, konsumsi daging babi secara teratur dikaitkan dengan risiko kematian lebih tinggi, terutama akibat kanker dan penyakit kardiovaskuler, menurut BMC Medicine. 11. Flu babi. CDC menjelaskan daging babi yang dimasak kurang matang atau dimakan mentah dapat membuat manusia terkena virus flu babi yang terdapat pada babi. Demam, batuk, dan masalah pernafasan adalah beberapa gejalanya. 12. Cacing pita. Infeksi cacing pita pada daging babi dapat menyebabkan teaniasis, penyakit yang menyerang manusia. Mual, diare, sakit perut, dan penurunan berat badan adalah gejalanya. Dalam keadaan ekstrim, cacing pita dapat merusak organ vital seperti hati, paru-paru, dan otak, menurut CDC. Jadi setidaknya, itulah gambaran mengapa Islam melarang sepenuhnya penggunaan daging babi untuk semua umatnya. Fakta-fakta yang disebutkan terbukti secara ilmiah. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami memohon dimaafkan. Yang benar, datangnya dari Allah Ta'ala, khilaf atau keliru, datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.